Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf ya, posisinya kurang begitu mengenakan, agak jauh antara HP dengan posisi badanku ini. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sisi negatif media sosial ya teman-teman. Semoga ini nanti otak aku bisa diajak kerjasama sehingga beberapa hal yang aku pahami, beberapa hal yang telah aku baca, beberapa hal yang telah aku tonton, beberapa hal yang telah aku serap, wawasan ilmu pengetahuan tentang sisi negatif media sosial bisa aku sampaikan dalam video ini ya. Aku tadi baru membaca teman-teman bahwa ternyata media sosial itu bisa bikin capek teman-teman. Ini capek dalam artian capek sebenarnya, capek secara fisik yang diawali dengan capek otak dulu teman-teman, dan capek jiwa tentunya. Jadi sebagaimana kita ketahui, nanti bisa dibandingkan dengan referensi lainnya, dengan bacaan lainnya, bahwa otak itu membutuhkan energi yang cukup besar kadangkala teman-teman, lebih besar saat kita berjalan kaki teman-teman. Tentunya kita saat menonton video, saat membaca postingan di media sosial, saat melihat foto-foto atau apapun di media sosial itu, kadangkala kita merasa kecapean teman-teman, butuh jeda terlebih dahulu, butuh istirahat, butuh selingan, atau hal-hal yang tidak terkait dengan yang ada di media sosial teman-teman. Itu barangkali kalian yang peka, kalian yang sudah mengalami usia beranjak dewasa akan merasakan perbedaan antara di saat muda dengan di saat sudah mulai tubuh mulai menua teman-teman ya, di usia 40-an tahun seperti itu. Dulu kita barangkali saat lihat media sosial, video maupun scrolling atau melihat semua sisi beranda media sosial teman-teman, itu terasa ringan, otak terasa enteng, diajak bekerja sama. Sekarang ini ketika kita main media sosial 1 jam aja sudah terasa capek barangkali teman-teman, terutama menonton video-video pendek ya, yang durasinya itu sekitar kurang lebih 10 detik sampai 50-an detik ya. Jadi tapi meskipun 10 detik, 50 detik, kita scroll lagi, kita ganti lagi, kita geser lagi, kita geser seperti itu sampai 1 jam, itu sudah bikin capek teman-teman. Kenapa kok capek? Karena kita ini sejak kecil sudah dibiasakan untuk memahami, untuk menikmati ya sebuah hiburan, sebuah bacaan, sebuah ilmu, sebuah menyerap ilmu gitu ya. Itu temanya atau topiknya sama teman-teman. Bagaimana buku ya? Kalau buku kan kita bab 1, bab 2, bab 3 itu antara satu buku dengan buku yang lainnya, antara bab 1 dengan bab yang lainnya itu masih nyambung, masih satu tema, masih satu topik, masih satu rangkaian ya. Begitu pula dengan kita menonton sinetron teman-teman, ada episode 1, episode 2 dan lain sebagainya, itu masih nyambung. Jadi kita menonton drama TV 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 8 jam, bahasa gaulnya itu maraton, menonton secara maraton, itu tidak akan terlalu capek dibandingkan ketika kita menikmati video-video pendek ya, yang durasinya sekitar 10-50 detik yang aku bilang tadi. Meskipun pendek-pendek, tapi kalau kita menontonnya secara beruntun, tanpa potong, tanpa jeda, terus menerus, 1 jam aja sudah bikin capek teman-teman ya. Kenapa kok bisa gitu? Kembali lagi ke tadi ya, bahwa walaupun kita menonton 1 jam lebih, 2 jam, 3 jam, tapi kalau temanya sama, topiknya sama ya, itu otak masih bisa diajak nyambung, diajak mencerna, diajak memahami, diajak menikmati teman, diajak menikmati ya. Berbeda halnya ketika video pendek-pendek seperti itu teman-teman, kita diajak melompat dari satu tema ke tema yang lainnya. Awalnya bertema tentang hewan, kemudian melompat bertema tentang teknologi, melompat lagi bertema tentang otomotif, melompat lagi berita tentang politik yang durasinya itu pendek-pendek, sekitar 1 menit kurang lah, 1 menit kurang seperti itu. Otak kita itu dipaksa untuk melompat dari satu tema ke tema lainnya dalam waktu cepat, tanpa jeda, tanpa istirahat dulu, padahal otak masih butuh waktu untuk mencerna, untuk menikmati, untuk memahami, untuk merenungi teman-teman ya. Itu ya teman-teman.
Pengalaman aku sendiri teman-teman, ketika aku menonton film misalnya, bukan film, lebih tepatnya itu sinopsis atau cerita alur film ya, artinya bukan film full, cuma alur cerita yang dibahas di video-video media sosial seperti itu ya. Itu kurang lebih sekitar 20-30 menit teman-teman. Kerap kali teman-teman, tanpa disadari aku butuh istirahat dulu untuk mencerna, untuk memahami, untuk menikmati alur cerita yang aku tonton tadi teman-teman. Jarang sekali aku dari satu alur cerita langsung bisa melompat ke cerita lainnya teman-teman. Butuh jeda dulu, butuh istirahat dulu, butuh otak itu agar terkondisikan lagi teman-teman. Dari satu topik alur cerita film ke topik alur cerita film lainnya itu kadangkala nggak sanggup teman-teman, langsung di maraton ya, seperti itu. Itu kelemahan dari media sosial yang pertama teman-teman, bikin kita itu mudah capek fisik kita karena otak kita diajak untuk bekerja keras, memahami sesuatu yang secara cepat ya, pendek tapi cepat, tapi bergonta ganti temanya. Terus capek secara mental, capek secara jiwa, karena di media sosial itu kadangkala itu yang kita pahami tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga bikin jengkel teman-teman. Misalkan tema politik, tema terkait dengan tetangga kita, konflik dengan keluarga kita, atau konflik-konflik lainnya yang menyinggung perasaan kita teman-teman, seperti itu. Itu tentunya juga akan menguras suasana hati kita sehingga menjadi buruk. Kelemahan atau sisi negatif dari media sosial selanjutnya yaitu teman-teman adalah kita itu akan diajak untuk kecanduan teman-teman ya, kecanduan. Ini beneran kecanduan. Jadi seolah-olah kalau kita nggak membuka media sosial satu hari saja itu ada yang kurang, terasa kehilangan, terasa kita itu tidak hidup, terasa kita itu ketinggalan informasi, ketinggalan zaman, atau semacamnya di media massa apapun, baik itu bukan media massa, maaf aku ulangi, media sosial apapun ya teman-teman. Baik itu kita aktif berkomentar, aktif posting, ataupun diem saja, itu sama saja teman-teman. Kadang-kala membuat kita ketagihan, membuat kita kecanduan ya teman-teman. Seperti itu, yang ujung-ujungnya nanti akan buang-buang waktu, buang-buang pikiran kita ya, seharusnya untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bisa menghasilkan, baik itu menghasilkan uang maupun menghasilkan ilmu tambahan bagi kita, sehingga kita bisa berkembang, sehingga kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu teman-teman, ya memang harus diakui bahwa media sosial juga bisa mengembangkan diri kita teman-teman di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengontrol diri agar tidak terkena sisi negatif media sosial. Terus kelemahan atau sisi negatif media sosial selanjutnya teman-teman adalah kita akan termakan teman-teman, termakan umpan, termakan pancingan, termakan hasutan orang lain, baik itu dalam konotasi negatif maupun positif ya. Kalau dari sisi positifnya barangkali kita akan ikut beribadah, kita akan ikut bersedekah, iman kita akan bertambah gitu ya. Kalau negatif ya kita akan terpancing, kita akan mudah emosi, kita akan mudah untuk boros ya, membeli sesuatu karena ada iklan, karena ada promosi, karena ada ini itu, akhirnya kita ikutan belanja, padahal barang yang kita beli atau kita belanjain itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu teman-teman. Itu 3 hal dulu yang aku sebutkan tentang sisi negatif atau kekurangan dari media sosial ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menguras tenaga, menguras pikiran, menguras jiwa ya, batin kita rusak gitu. Yang kedua adalah bikin kecanduan atau ketagihan. Yang ketiga adalah kita terpancing, mudah tergoda, mudah tersulut, mudah untuk menari di tabuhan gendang orang lain teman-teman. Orang lain memprovokasi, orang lain mengkompori, memanas-manasi, kita akan ikut-ikutan seperti itu. Baik itu memang dilakukan secara sengaja, langsung ingin membakar hati kita, maupun karena niat dia itu hanya pamer saja. Entah orang lain tanggapannya gimana, terserah yang menanggapi, yang penting aku ingin pamer. Nah kita itu berhubung punya sisi-sisi negatif mungkin yang barangkali maksud dia pamer, ingin unjuk diri, ingin aku sudah
mengalami perubahan finansial, aku sudah kaya, aku sudah ini itu, tapi berhubung hati kita lagi suasananya buruk, kita terpancing ikut-ikutan ingin pamer atau semacamnya, bahkan berkomentar negatif yang menjurus kepada pelanggaran norma-norma, baik itu pidana ya, norma hukum positif, hukum negara, maupun norma-norma sosial ya, seperti itu, sehingga berkata-kata kotor yang tidak pantas untuk diucapkan. Barangkali itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.